Selamat datang di video edukasi program dukungan psikososial. Di video edukasi kali ini, kita akan membahas mengenai good parenting yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak. Di video edukasi ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah memahami apa itu parenting dan apa saja jenis-jenis parenting. Yang kedua adalah memahami apa itu parenting positif yang merupakan bagian dari good parenting. Pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak pada kehidupan semua keluarga di seluruh dunia. Situasi ini tidak mudah bagi siapapun, khususnya bagi orang tua. Memasuki masa pasca pandemi, kebiasaan baru setelah pandemi tentunya membutuhkan adaptasi terhadap rutinitas sehari-hari. Berbagai masalah pada anak muncul pasca pandemi ini. Anak yang tidak mandiri, anak yang takut bertemu orang baru, mood swing, tidak bisa fokus belajar, mengalami kecemasan dan stres, gangguan tidur, bahkan kecanduan main game. Selain itu, selama pandemi, angka kekerasan pada anak juga cenderung meningkat dan juga banyak anak yang kehilangan pengasuhannya. Setiap orang tua tentunya ingin pengasuhan yang terbaik bagi anak mereka. Keinginan ini akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orang tua kepada anak-anak. Penting bagi orang tua memahami gaya pengasuhan yang tepat bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan memiliki kesehatan mental yang positif. Apa sih parenting itu atau pola asuh? Bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak untuk melaksanakan tugas perkembangannya. Parenting meliputi memenuhi kebutuhan fisik, yaitu makanan, minuman, dan juga memenuhi kebutuhan psikologi, yaitu kasih sayang, rasa aman, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar anak bisa hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Terdapat 4 jenis parenting. Yang pertama adalah otoriter. Orang tua menjadi pemegang kekuasaan tertinggi alias otoriter, atau kasih sayang rendah tapi disiplin tinggi. Orang tua cenderung kaku, tegas, merasa selalu benar dalam mengungkapkan pendapat dan menerapkan hukuman jika tidak sesuai aturan atau kemauan orang tua. Anak menjadi tidak terbiasa dalam membuat keputusan sendiri dan takut mengungkapkan pendapatnya. Tak hanya itu, anak bisa stres serta berdampak terhadap perkembangan emosinya. Yang kedua adalah neglectful, pola asuh cuek atau abai merupakan pola asuh yang minim keterlibatan orang tua, kasih sayang dan disiplin yang rendah. Orang tua hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anak seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang terpenuhi. Pola asuh cuek tidak jarang jika anak lebih banyak dididik oleh gawai, televisi, atau video game. Selanjutnya adalah orang tua permisif. Orang tua cenderung untuk mengikuti semua keinginan anak atau istilahnya memanjakan anak. Kasih sayangnya tinggi tapi disiplinnya rendah. Orang tua selalu mendorong anaknya untuk berbuat apapun yang mereka inginkan. Jarang mengatur jadwal anak, mendukung perilaku anak sekalipun itu negatif, serta menghindari hukuman bagi anak. Tipe selanjutnya adalah orang tua demokratis. Pola asuh orang tua yang paling ideal. Karena adanya keseimbangan permintaan orang tua dibarengi tingginya respon yang diberikan orang tua terhadap anak atau kasih sayang yang tinggi dan disiplin tinggi. Pola asuh ini dapat mengarahkan anak secara rasional. Anak akan diberikan batasan dan konsekuensi yang konsisten ketika batasan tersebut dilanggar. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan komunikasi yang baik, memiliki rasa percaya diri, kreatif, dan tentunya bahagia secara psikologis. Pengasuhan yang bisa dilakukan adalah pengasuhan yang positif. Pengasuhan positif adalah metode strategis yang didasari pada prinsip bahwa hubungan orang tua dengan anak adalah hal terpenting yang harus dijaga. Tidak hanya itu, pengasuhan positif juga menuntut orang tua untuk dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri mereka. Nah, bagaimana caranya menerapkan pengasuhan positif? Yang pertama adalah mengenali perkembangan anak, mengenali perasaan mereka, menjadi panutan yang baik, menerapkan disiplin positif, menciptakan lingkungan yang nyaman, meluangkan waktu berkualitas dengan rutin bersama keluarga, fokus pada tingkah laku positif, dan pujilah anak ketika mereka berperilaku baik. Bersikap tegas, berkomunikasi yang efektif,
Dan yang paling penting lagi adalah bahwa orang tua juga harus bahagia, atau kita mengenalnya dengan self-care. Apa pesan pentingnya? Mengasuh anak pada masa sekarang tentu berbeda dengan zaman dahulu. Pola pengasuhannya jelas berbeda. Parenting memang tidak dapat menentukan kesuksesan seorang anak di masa depan. Namun, jika parenting yang diterapkan tepat pada anak, anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, percaya diri, mandiri, dan bahagia. Oleh karena itu, penting bagi orang tua agar selalu belajar menjadi orang tua dan pastikan bahwa kenyamanan dan kebahagiaan anak menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan. Demikian video edukasi dukungan psikososial untuk materi Good Parenting. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.